Halo Sobat Abaka, selamat datang di Mikroba, Mikrofon Abaka. Halo Sobat Abaka, kembali lagi di Mikroba, Mikrofon Abaka. Oke, kali ini untuk episode yang ketiga kita bakalan kedatangan narasumber yang super the best yang ada di biologi, apalagi di Himabio Abaka. Nah, kita bakalan kedatangan narasumber dari yang mengambil peminatan dari mikrobiologi. Kita kenalin dulu nih, Bang Rangga. Boleh dong Bang, kenalin dulu. Perkenalan Halo dulu. Sobat Abaka, senang banget nih bisa dapat kesempatan untuk sharing-sharing bersama Sobat Abaka. Jadi perkenalkan, nama Bang Rangga Diansyah. Abang merupakan mahasiswa S1 Biologi Angkatan 2021 yang alhamdulillah nih baru beberapa hari yang lalu selesai wisuda, udah menyelesaikan program S1 dan juga sekarang sedang menjalankan S2 Biologi di semester 3 karena Abang merupakan salah satu mahasiswa fast track S2 Biologi. Dan juga kalau di Himabio Abaka, sekarang Abang menjabat sebagai Dewan Pengawas Organisasi Pengurus Himabio Abaka periode 2025. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bang Rangga. Aduh, Bang Rangga ini berarti fresh graduate banget ya. Kita ucapkan selamat dulu dong kepada Bang Rangga yang telah menyandang gelar SSI-nya. Bang Rangga, ini nih kami mau mengulik mengenai peminatan yang kebetulan Bang Rangga ambil nih. Kan kebetulan Bang Rangga itu mengambil peminatan di mikrobiologi ya. Nah, boleh nih dijelasin kepada sobat-sobat Abaka apa sih peminatan bidang mikrobiologi itu? Oke, nah teman-teman nih, kita kan di S1 Biologi itu kita ada 3 bidang utama. Yang pertama itu ada biofungsi flora fauna, kemudian yang kedua ada ekologi konservasi, kemudian yang ketiga itu ada biologi pangan dan kesehatan. Nah, tiap bidang ini itu mempunyai divisi masing-masing. Nah, salah satu divisinya itu ada mikrobiologi yang masuk di bidang biologi pangan kesehatan atau biopankes. Nah, jadi Abang sendiri itu merupakan salah satu mahasiswa yang mengambil peminatan di bidang mikrobiologi atau biopankes ini. Jadi mikrobiologi merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang makhluk-makhluk mikro atau makhluk tak kasat mata. Nah, itu adalah bakteri, virus, jamur. Nah, itu kita mempelajari makhluk-makhluk ini. Jadi kalau di bidang mikrobiologi sendiri, nah itu Abang mempunyai ketertarikan yang tinggi. Nah, mengapa? Karena kalau kita berbicara tentang mikroba, tentu kan berbicara tentang makhluk-makhluk hidup yang sangat kecil ya. Jadi mikroba itu kan kecil, nggak kelihatan, tapi mereka tuh punya peran penting dalam kehidupan. Karena mikroba ini itu berkolonisasi atau bersimbiosis sama makhluk hidup. Nah, misalnya saja nih, kalau di tumbuhan itu kan ada dikenal bakteri endofit, kemudian juga ada jamur endofit, kemudian di tubuh manusia pun, nah ini kita dihidupi oleh mikroba-mikroba ini, mulai dari kulit, kemudian juga di sistem pencernaan kita itu ada mikroba. Jadi mikroba ini adalah salah satu makhluk hidup yang tidak dipisahkan dari kehidupan manusia. Iya Bang. Nah, habis itu Abang kan mengambil peminatan mikrobiologi tuh. Apa sih yang menjadi alasan Abang untuk yakin dan juga kayak minat banget gitu di bidang mikrobiologi? Oke, jadi kalau dari Abang sendiri, tentu ya kalau mikrobiologi itu pertama Abang tertarik karena prospeknya luas, dan juga Abang tertarik karena di sini kita bisa lebih mendalami lagi, mempelajari skill-skill baru, skill-skill lab yang mungkin selama kita perkuliahan praktikum nggak kita dapat gitu. Karena juga ilmu mikrobiologi ini itu tentu mempunyai analisis dalam mempelajarinya gitu. Prospek kerjanya itu di bidang mikrobiologi apa aja tuh Bang? Nah, kalau untuk prospek ya itu banyak kayak loker itu misalnya kayak dari quality control. Nah, itu kan banyak yang membutuhkan lulusan mikrobiologi. Kemudian juga bisa bekerja di bidang lab kesehatan, kemudian juga lab misalnya kayak di industri-industri juga bisa gitu. Itu sih kalau yang Abang ketahui. Nah, jadi kalau mikrobiologi itu
menurut abang seperti cabai rawit gitu. Mereka itu Cabai rawit. apa kecil-kecil cabai rawit. Mereka tuh nggak kelihatan tapi punya kekuatan besar untuk bisa dimanfaatkan atau memiliki prospek yang sangat luas. Karena kalau di dunia sekarang ya, di dunia modern, terutama di dunia bioteknologi, nah itu penelitian mikrobiologi ini sudah sangat tinggi ya penelitiannya. Karena misalnya kalau kita mau memperoleh antimikrob atau zat antibiotik, nah itu kita nggak harus langsung ya apa ya mengeksploitasi tanaman-tanaman yang ada di hutan secara langsung, tapi kita bisa Mm-mm. memanfaatkan mikrobanya. Karena kalau kita mengeksploitasi dari hewan atau tumbuhan langsung, itu kan punya banyak resiko kan, seperti kepunahan dan juga proses yang panjang. Nah gitu. Jadi karena mikroba ini itu berkolonisasi dengan makhluk hidup, nah kita bisa manfaatkan mikroba ini karena mikroba ini itu mempunyai ciri yang khas atau ciri yang mirip dengan tubuh inangnya. Misalnya kalau kita mau memperoleh potensi apa ya senyawa antibiotik dari tanaman tertentu nih, nah kita bisa manfaatkan bakteri endofit yang berkolonisasi dengan tumbuhan tersebut. Jadi nggak harus kita eksploitasi tumbuhannya secara langsung. Jadi kita ambil mikrobanya, kemudian kita isolasi, kemudian kita purifikasi, kita kembang biakan, kemudian nanti kita peroleh zat-zat antibiotik atau potensi-potensi dari mikroba tersebut. Nah, jadi dengan adanya penelitian mikroba ini itu bisa menjadi daya tarik yang apa ya yang memiliki prospek luas untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, bidang pangan, bidang pertanian dan bidang-bidang lainnya gitu. Gitu Eh, Momot. Bang, tadi kan abang tuh ada tuh bahas yang kayak eksploitasi gitu. Aduh, jadi keinget masalah yang lagi trending ya di Sumatera. Oh my god. Nah, ya itu. Nah, abang kan peminatannya mengambil bidang mikrobiologi tuh. Nah, untuk topik penelitian abang apa tuh? Oke, jadi kalau untuk penelitian S1 Abang, itu judulnya tentang keragaman dan potensi enzim ekstraseluler dari bakteri asam laktat, minuman, teh pace, fermentasi kulit nanas. Nah, jadi penelitian Abang ini yaitu ingin mencari keragaman bakteri asam laktat yang ada di minuman teh pace dan juga untuk mengetahui potensi dari enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh bal tersebut. Nah, jadi eh tepache itu kan merupakan salah satu minuman fermentasi yang terbuat dari bahan dasar kulit nanas dan gula merah. Nah, tepache ini itu berasal dari Meksiko, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri itu masih sangat minim atau sangat jarang ditemui. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil nanas terbesar ketiga di dunia, sehingga apa ya potensi dari eh, kulit nanas ini itu besar karena kulit nanas kan biasanya hanya dibuang begitu saja kan, Mot. Nah, jarang dimanfaatkan. Nah, jadi kalau kita buat minuman probiotik bisa menjadi nilai tambah. Nah, kalau dari hasil pencarian literatur, nah informasi mengenai minuman tepache ini itu masih sangat jarang ya, terutama dari apa ya bal dan enzim yang ada di dalam minuman probiotik ini, sehingga abang tertarik untuk mengetahui genus bakteri asam laktat apa saja sih yang ada di minuman ini dan juga untuk mengetahui potensi enzim yang dihasilkan oleh bal ini. Nah, untuk bisa dijadikan referensi atau database untuk dimanfaatkan sebagai sumber enzim potensial dan juga untuk mengetahui manfaat dari minuman ini dari keragaman bakteri yang ada dalam minuman tepache ini gitu. Gitu Momot. Kalau manfaat teh pace itu sendiri apa tuh, Bang? Nah, tepache ini itu kan minuman probiotik ya. Mm-mm, Minuman probiotik. yang kaya manfaat ya. Kalau dari beberapa studi literatur, nah TPC itu bisa bermanfaat sebagai apa ya? Bahkan ada yang ada juga penelitian tentang manfaat TPC sebagai anti diabetes, kemudian juga sebagai antioksidan, kemudian juga sebagai banyak sih manfaatnya setahu Abang. Hmm, jadi abang tuh kayak penelitiannya mengisolasi bakteri asam laktat yang ada di TPC tersebut ya bang. Terus dicari enzim Betul. enzim apa yang dihasilkan sama si bal tersebut, iya kan bang? Betul, betul. Nah, abang itu tadi kan ada menyinggung mengenai enzim tuh. Mengapa sih abang ini nih eh, apa tuh mengkaji lebih lanjut mengenai enzim yang ada di bakteri bal tersebut? Apakah ada ketertarikan ini untuk prospek kerja atau gimana gitu, Bang?
Nah, ya, pertanyaan menarik ya, karena enzim merupakan salah satu biokatalisator yang sangat penting ya, yang Mm-mm. banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Nah, misalkan saja kalau di bidang pangan ya, enzim ini kan sering dimanfaatkan sebagai apa? Biokatalisator untuk mendegradasi senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana kan. Dan juga kalau di bidang industri, nah mungkin kita tahu ya kayak bidang industri itu rata-rata pasti banyak sekali menggunakan berbagai jenis enzim dalam memproduksi barang-barang seperti misalnya saja kayak kertas ya. Itu kan kertas itu kan Oh, kalau diambil dari pohon kan itu kan kertas kan warna kuning kan. Nah itu mengapa kertas kita yang gunakan itu bisa warna putih? Nah karena eh, itu menggunakan enzim. Salah satu enzimnya itu adalah enzim protease. Nah kan bisa memutihkan apa? Memutihkan kertas dan juga kayak di industri pembuatan deterjen. Nah itu juga menggunakan enzim. Nah kemudian juga banyak sekali ya industri-industri yang menggunakan enzim ini. Dan juga enzim ini kan bisa kita peroleh dari hewan, dari tumbuhan, dan juga dari mikroba. Nah, mengapa penelitian tentang enzim yang bersumber dari mikroba ini penting? Karena kalau kita mengisolasi enzim dari tumbuhan atau hewan kan, itu kalau kita memperolehnya atau membutuhkan dalam jumlah banyak, itu kan jatuhnya nanti bisa eksploitasi kan. Nah, iya. jadi kita bisa mengambil atau mengisolasi enzim itu cukup dari mikrobanya saja. Nah, karena kalau kita misalnya kalau dari mikroba kan itu kan kita bisa mengambil mengisolasi mikrobanya, kemudian kita tumbuhkan di cuan petri, kemudian nanti kita uji ya mikroba yang potensial untuk yang menghasilkan enzim, kemudian enzimnya itu nanti bisa kita ekstraksi atau bisa kita isolasi dari mikroba tersebut, kemudian bisa diperbanyak sehingga lebih efisien. Nah, mengapa Bang tertarik untuk melakukan penelitian untuk menguji potensi enzim dari Balminum tepaca ini? Itu karena kan tipe C itu kan minum probiotik kan yang bisa diminum secara langsung dan juga dari beberapa literatur itu bermanfaat untuk sebagai apa ya untuk menjaga keseimbangan mikroflora yang ada di usus. Nah, jadi kalau dari hasil penelitian Abang sendiri, itu bal dari minuman tepace ini itu mampu menghasilkan enzim protease dan enzim fosfatase. Nah, protease dan fosfatase ini merupakan salah satu enzim yang potensial yang paling banyak digunakan baik di industri pangan, kesehatan ataupun industri. Nah, karena seperti protease sendiri kan itu kan enzim yang mampu mendegradasi protein menjadi asam amino. Kemudian kayak fosfatase, enzim yang mampu menguraikan fosfat atau melarutkan fosfat. Nah, kayak melarutkan fosfat ini kan bisa dimanfaatkan dalam bidang pertanian kan. Jadi, bal Iya. tepace ini itu potensial bisa dimanfaatkan baik di bidang pangan maupun bisa dimanfaatkan dalam berbagai industri gitu. Gitu Momot. Itu ya Bang, jadi kalau misalkan fosfat itu bisa digunakan dalam industri kertas gitu kan, kalau misalkan yang Ya, fosfatase betul. itu lebih menonjol ke bidang pertanian ya mungkin untuk pertumbuhan gitu kan Bang. Nah, Ya, betul. abis itu apa sih yang jadi tantangan terberat bagi Abang dalam menjalankan penelitian Abang ini? Oke, kalau tantangan tersendiri ini di bidang mikrobiologi ya, itu tentu ya kalau berbicara mikrobiologi, pasti hal musuh bebuyutan utama kalau kita penelitian adalah apa, Mut? Kalau dari Muhammad sendiri? Kalau dari aku sendiri sih, mungkin ini apa ya, kontaminasi ya, karena Ya, memang betul. lab kita itu Betul, betul. belum belum sepenuhnya eh, steril gitu kan, karena yang Betul. kerja kan banyak, jadi itu yang jadi salah satu tantangan tersendiri sih. Ya, betul kali. Karena kalau kita di mikrobiologi kan itu kita kan apa ya kerja untuk mengisolasi atau membiarkan bakteri ya. Nah, itu kan kalau kita kerja tuh misalnya kalau abang kerja nih dari isolasi, dari purip atau melakukan uji-uji, itu sebelum kerja itu harus dipastikan dulu semua alat dan bahan yang akan digunakan itu harus steril. Misal Hmm. kalau waktu mau eh, mempurifikasi bakteri ya, kan itu kayak cawan Petri, kemudian juga alat-alat lain itu perlu kita sterilkan dulu kayak
John Petri, Erlenmeyer, nah itu perlu kita sterilkan dulu. Bahkan media untuk pertumbuhan pun itu setelah dimasak itu disterilkan dulu di autoclave dalam suhu 121 derajat selama 15 menit. Nah itu disterilkan. Bahkan lingkungan tempat kita kerja nanti itu kan harus di laminar airflow kan. Nah, terus dan juga itu harus di UV dulu selama 15 sampai 30 menit. Jadi kalau kerja di mikrobiologi itu harus benar-benar steril karena kalau nggak steril nanti waktu kita menumbuhkan bakteri atau menguji bakteri itu nanti bisa tumbuh mikroba lain. Misalnya nih kayak abang kemarinnya waktu apa ya, setiap melakukan pemurnian bakteri asam laktat, nah itu seringkali waktu udah diinkubasi tiba-tiba tumbuh jamur nih kadang di pinggirnya. Terus kadang tumbuh lagi bakteri-bakteri lain yang nggak diinginkan gitu kan. Karena kalau Bali itu kan biasanya ada zona bening kan. Nah, Iya. yang di media abang tuh kadang ada tumbuh jamur, ada tumbuh bakteri warna kuning. Itulah yang dinamakan kontaminasi. Kontaminasi itu kan adalah adanya mikroba lain yang tidak diinginkan yang tumbuh di media itu kan. Nah, itulah kadang tantangannya. Jadi, kalau kita waktu purip tiba-tiba nanti adanya kontaminasi ya terpaksa penelitian tersebut kadang harus kita ulang. Nah, kita harus purip lagi sampai betul-betul murni tidak kontaminasi. Nah, baru bisa kita ujikan. Nah, disitu tantangannya. Kemudian yang kedua, masalah waktu tentu. Nah, kadang kalau kita mikrobiologi ini mungkin bisa tanya juga nih teman-teman sobat Abaka, lab yang paling aktif, yang paling rame, yang paling 24/7 lab mikrobiologi biasanya Iya, kalau di pastinya lab mikrobiologi sih. ya Penjaga kampus memang. betul. Eh, Bahkan ini. sampai malam pun kadang masih ada yang kerja jam 8, 9, bahkan jam 10 maksimal kan masih ada yang kerja di lab. Bahkan hari libur pun Sabtu Minggu Bekerja. atau hari libur kuliah pun nah itu masih kerja lah di lab itu kadang tuh nggak ada waktu libur lah kalau untuk anak mikrobiologi. Jadi betul-betul kalau anak mikrobiologi itu ya harus konsisten ya lebih semangatnya itu pasti tinggi sih gitu. Nah, dan juga kalau untuk tantangan yang ketiga, eh tentu kalau penelitian mikrobiologi ini itu biaya ya. Biayanya itu cukup mahal dan tinggi. Tapi alhamdulillah kalau di mikrobiologi satu biologi kita itu untuk kayak bahan-bahan media itu alhamdulillah dibantu sama dosen-dosen. Terima kasih banyak kepada dosen-dosen yang mikrobiologi itu udah banyak sekali membantu karena kayak media-media itu mahal-mahal sekali harganya bahkan nggak ada yang di bawah 1,5 juta gitu. Pasti 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi media itu sangat-sangat mahal. Jadi kalau dalam pengerjaannya juga harus hemat dan juga hati-hati dalam penggunaan media. Jangan sampai nanti adanya pemborosan gitu. Gitu Momot kalau untuk tantangannya. Selain itu, Bang, kalau misalkan kontaminasi dan juga waktu, itu ada lagi nggak tantangan yang di dalam diri Abang gitu? Faktor internal lah dari Abang sendiri. Kalau faktor internal, maksudnya dari diri sendiri atau Hmm. dari lingkungan atau gimana? Kalau tadi kan bisa disebut itu faktor eksternal ya, Bang. Kalau misalkan ini kan Iya, dari diri Abang sendiri gitu. ya. Rasa Kalau males atau gimana tantangan kadang gitu. tuh sesekali itu kadang kayak merasa jenuh, capek, kadang tuh ada Iya, lah pasti kan. Karena kita kan tuh kadang 24/7 lah Kang dari pagi kan udah ke lab iya, kan. Terus kadang steril lah setengah hari masak media steril sampai tengah hari. Terus nanti siang baru bisa tuh nuang, baru bisa kerja. melakukan urip atau kerja lah itu kan. Nah, pulang sore atau sampai malam. Kadang tuh kayak udah merasa betul-betul kerja gitu kan 24/7. Jadi pulang ke kos kadang itu udah apa ya? Pulang mandi udah langsung tidur. Jadi ya, waktu tuh habis kayak apa ya? Lab itu udah kayak rumah pertama gitu, bukan rumah kedua Iya, lagi yang gitu. pertama. Pas itu udah kayak cuma untuk tidur lah gitu. Nah, kadang sesekali merasa jenuh gitu kan. Nah, tapi itulah intinya kalau abang sendiri kadang walaupun merasa jenuh, merasa capek, kadang tuh ada teman-teman yang kita tuh saling menyemangati lah di lab gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau ada kendala kami saling menanyakan gitu udah bapak mana, ada kendala atau enggak gitu kan. Terus juga kalau misalnya mau kerja itu kadang kita ya saling harus menemani gitu kan, jangan sampai sendiri gitu kan. Jadi ya menurut abang walaupun kita tuh kadang capek, merasa jenuh, tapi dengan adanya apa ya dukungan-dukungan gitu ya, tapi dukungan-dukungan dari luar, dari teman, ya lingkungan yang mendukung, nah, menurut abang itu nggak masalah sih darinya itu. Dan juga intinya tujuan utama, kalau kita passionnya emang senang di sini, ya walaupun capek atau jenuh, ya pasti kita akan suka kan melakukannya gitu. Iya. Tapi ada nggak Bang kayak kebesit pengen nyerah aja gitu?
Soalnya kan kebanyakan mahasiswa tuh kan kalau misalkan udah capek, udah muak banget gitu kan, apalagi Gen Z ya, itu kan kayak suka, ah males lagi ah gitu kan, kayak males lagi gitu mau ngerjain mau apa-apa tuh males gitu. Ya gitu sih. Kalau sempet kadang waktu abang awal-awal dulu ya kan dari semester Mm-mm. 6 kan, terus semester 7 udah pendalaman tuh kan. Sempet sih semester 7 tuh betul-betul mikir nih. Kira-kira ini salah salah peminatan nggak sih? Sempet sih kadang Iya, teman-teman iya. lain juga gitu kan. Kadang karena merasa capek kan, kayak menyesal lah masuk mikrobiologi gitu kan awal kan. Tapi kalau tetap dijalani gitu kan, kita konsisten ya dan juga tetap berpegang teguh lah tujuan kita apa dan juga apa yang kita dapat di mikrobiologi, terutama kayak skill-skill lab itu banyak sekali yang kita pelajari kan. Terus juga dari kakak-kakak tingkatnya itu udah luar biasa. Banyak juga kan kayak yang udah kuliah di luar negeri gitu kan, dapat beasiswa di LPDP, dan juga banyak juga nih S2 dari mikrobiologi ini kan. Dan juga kita di situ bisa sharing-sharing, berbagi pengalaman gitu kan. Jadi itulah plusnya, karena ada plusnya itu ya menurut abang minusnya ini tertutup gitu. Nah, walaupun kita capek tapi abang bangga gitu kan masuk bidang Mm-mm. ini gitu. Karena ada banyak hal juga yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, Iya, ada faktor pendukung lain gitu kan Bang ya betul. dibandingkan yang negatifnya itu. Nah, terus dari tiga peminatan yang ada di biologi nih, kenapa sih Abang tuh paling yakin banget mengambil di bidang biopangan dan juga lingkungan? Iya, jadi kalau untuk Pangan dan bidang kesehatan. ya, menurut abang ini tergantung passion masing-masing ya. Nah, jadi kalau menurut abang sendiri ya abang emang suka di bidang biopankes atau mikrobiologi. Mungkin teman-teman yang lain kayak bidang botani atau zoologi pasti punya alasan dan tujuan masing-masing mengapa masuk bidang tersebut. Nah, kalau abang sendiri ya karena abang ya dari semester 3 ya kita udah mulai kuliah mikrobiologi dasar tuh, ya abang Mm-mm. tertarik kan, udah mulai suka gitu kan. Ternyata kalau bang sendiri belajar mikrobiologi itu lebih masuk gitu kan, terutama dari dosennya, dari materinya gitu kan. Terus juga dari praktikumnya itu apa tertarik karena dari praktikumnya itu apa ya, diterapkan disiplin yang tinggi, kemudian juga banyak skill yang dipelajari. Nah, abang tertarik, mulai tertarik di sana. Kemudian sehingga waktu semester 6 juga abang mulai nih ikut-ikut lomba kayak pekan ilmiah mahasiswa kan, yang sama dosen itu kan, ikut apa penelitian lomba yang PIM itu. Nah, abang dapat di juara kan. Nah, jadi abang di sini lah tambah mulai masuk tertarik kan, dapat pula kan juara, dapat PKM, kemudian dapat PKMAI, PKMRE. Nah, di situ eh, abang tambah yakin bahwa abang sepertinya memang betul-betul masuk nih di bidang mikrobiologi gitu. Dan juga abang lihat dari penelitian kakak-kakak tingkat itu cukup menarik bagi abang, sehingga menjadi motivasi buat abang untuk melakukan penelitian atau riset di bidang mikrobiologi ini gitu. Nah, tadi kan udah tuh Bang Rangga jelaskan kalau misalkan yang kenapa sih Abang itu memilih di peminatan mikrobiologi. Nah, sekarang bagaimana sih cara Abang menyelesaikan studi Abang itu dengan penelitian yang menurut orang-orang itu tuh lumayan sulit ya di bidang mikrobiologi itu dengan tepat waktu gitu. Oke, jadi tips ya ini ya, tips and trick biar lulus tepat waktu gitu. Iya, Nah, jadi alhamdulillah kalau abang sendiri kemarin terhitung ya untuk menyelesaikan studi itu 3 tahun 11 bulan ya. Dan juga angkatan 21 itu udah 35 orang lulus kurang lebih dari 4 tahun. Alhamdulillah itu. Jadi kalau untuk tips lulus tepat waktu, abang rasa itu tentu ya tergantung dari diri masing-masing. Nah, jadi terutama kayak angkatan 22 nih kan, angkatan Momot ini iya udah masuk angkatan aku semester, sendiri tentunya. angkatan udah masuk semester 7, udah semester 7 semester 8 ya kan. Nah, ini udah Mm-mm. betul-betul udah di tahap akhir kan. Nah, jadi Mm-mm. menurut Abang nggak ada waktu lagi untuk main-main, jadi betul-betul dibuat target lah gitu nah kan. Nah, jadi karena semester ini atau paling lama ya awal tahun itu kalau bisa ya harus sudah sempro, karena kan kita kan ada beberapa tahap tuh kan. Seminar Iya, proposal dulu, kemudian nanti ada seminar hasil, dan juga kita ada ujian kompre. Nah, ini ada sidang kompre. Nah, sekarang itu kan kalau tahun sebelumnya waktu Abang itu ujiannya tertulis. Nah, kalau sekarang itu ujiannya lisan, sama kayak bisa. sidangnya lebih berat lagi untuk kalian nanti.
Kemudian yang terakhir nanti ada sidang skripsi. Jadi kita ada 4 step atau 4 tahap. Nah ini kalau bisa kita tuh udah ada target. Misalnya nih, Mumut kan sekarang belum sempurna kan. Jadi bulan depan itu targetkan bulan harus seminar proposal. Kemudian nanti bulan 3 atau 4 itu ditargetkan harus seminar hasil. Kemudian juga kalau bisa juga udah daftar untuk ujian komprenya. Kemudian juga nanti terakhir bulan 5, 6 atau 7 lah paling maksimal itu udah menyelesaikan sidang agar bisa mendaftar atau menyelesaikan studi untuk di wisuda di bulan 9 ataupun paling lama bulan 12 gitu. Jadi menurut Abang hal yang pertama itu adalah harus punya target. Nah, kalau udah seminar proposal, nah teman-teman kan udah mulai pra penelitian itu kan atau udah mulai penelitian, nah itu juga harus dibuat target. Nah, kan kita kan banyak metode yang harus dilakukan. Nah, misalnya minggu ini saya harus melakukan uji ini, kemudian juga minggu depan apa, hingga sebulan hingga beberapa bulan ke depan. Jadi betul-betul kita punya target yang harus dikejar dan dicapai gitu. Nah, karena kalau kita nggak punya target, kadang ada beberapa teman abang ya atau kayak beberapa kasus mahasiswa tuh jadinya teledor gitu kan, nggak tahu harus melakukan apa gitu. Nah, kemudian kalau tips untuk yang kedua, tentu pastikan betul-betul teman-teman itu semester 7 itu udah maksimal, udah terakhir nggak ada ngambil mata kuliah lagi gitu kan. Betul-betul udah MKP, kemudian semester 8 itu ngambil sempro, semhas, sidang, nah itu hanya itu saja. Jadi kadang kan ada teman-teman kan kadang semester 8 masih ngambil ngulang mata kuliah gitu kan. Jadi teman-teman yang angkatan 23 ke bawah kalau bisa ngulang mata kuliah itu diselesaikan maksimal semester 7. Karena kalau semester 8 itu kita harus fokus penelitian agar kita bisa selesai tepat waktu. Kemudian juga yang kedua harus konsisten dan juga rajin bimbingan sama dosen. Nah, jadi kalau teman-teman udah penelitian, nah itu wajiblah dilaporkan per minggu atau per 2 minggu atau tergantung ya dari dosen masing-masing. Itu dilaporkan setiap udah melakukan uji apa, nah itu dilaporkan agar uji kita tuh kita segera bisa mendapatkan informasi apakah sudah benar, apakah sudah bisa dilakukan penyusunan, apakah ada yang perlu diulang. Nah, itu paling penting. Dan juga yang ketiga itu rajin bertanya. Nah, ini jangan sungkan juga adik-adik, teman-teman semua itu rajin bertanya kepada kakak-kakak tingkat yang mungkin penelitian dia itu hampir mirip atau sejalan atau linear sama penelitian kita gitu kan. Kan banyak sekali kan yang mirip-mirip kan. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kepada kakak tingkat, untuk sharing-sharing, berbagi pengalaman. Kalau kita misalnya ada kendala, ini bisa tanyakan langsung ke kakak tingkat sebelum kita bertanya ke dosen gitu. Mm-mm. Jadi Gitu. itulah ya Bang, apa pentingnya kakak tingkat di biologi ini, jadi tempat bertanya gitu. Ya, betul. Iya Bang, jadi kan itu kan tips and trick untuk segera menyelesaikan masa studi. Kalau misalkan tips and trick untuk sobat abaka yang bimbang nih, yang bimbang mau milih peminatan antara mikrobiologi atau biopankes, biopankes habis itu zoologi dan juga tumbuhan apa tuh Bang? Kira-kira. Nah ini ya, kalau angkatan dua udah cemplung kan, kayaknya Udah udah kecemplung banget. tengah sih. Udah pas. Nah, kalau untuk angkatan 23, 23, 24, 25, terutama 23 nih yang betul-betul sekarang lagi memilih jalan untuk melangkah ke peminatan masing-masing. Karena kan semester 6 udah ngambil MKP itu kan. Nah, Mm, kalau untuk angkatan 24 sama 25 itu masih panjang waktunya. Jadi teman-teman yang mau ngambil peminatan yaitu jangan asal pilih ya. Nah, karena mengapa peminat ini ya sangat penting untuk kelancaran skripsi kita dan juga untuk prospek kita ke depannya. Karena kalau kita ngambil peminat ini ya kita tentu akan mendalami ilmu tersebut. Nah, kita kan ada 3 bidang tuh. Kalau kayak abang kan abang ngambil biopankes yang spesifiknya itu ngambil divisi mikrobiologi. Nah, jadi kalau kita ngambil peminatan ini tentu kita bakal mempelajari mata kuliah pilihan yang lebih spesifik ke bidang tersebut. Kemudian juga kita nanti bakal melakukan penelitian atau topik riset sesuai dengan peminatan kita masing-masing dan juga kita bakal mempelajari atau mendalami skill-skill dari bidang peminatan ini. Nah, jadi untuk pesannya untuk teman-teman yang bakal memilih peminatan, pertama itu harus kenali passion dulu. Nah, jadi passion ini maksudnya teman-teman coba dulu di apa ya
dievaluasi atau dilihat lagi dari teman-teman dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kira-kira teman-teman selama proses perkuliahan tersebut lebih masuknya ke mata kuliah apa, bidang apa gitu. Nah, dan juga bisa dilihat juga dari nilai teman-teman. Misalnya kalau teman-teman emang suka dari nilai teman-teman mikrobiologi teman-teman tinggi atau nilai tumbuhan teman-teman tinggi gitu kan. Jadi silakan masuk ke peminatan tersebut gitu kan. Dan juga lihat juga apakah teman-teman masuk nggak, nyambung nggak kalau belajar. Karena abang yakin kan tiap orang kan kita kan punya peminat masing-masing kan, punya Hmm. kemampuan masing-masing di suatu bidang gitu kan, nggak bisa kita ambil semua. Jadi itu betul-betul dipertimbangkan dari diri sendiri. Jangan hanya coba-coba, misalnya cuman ingin mau coba dulu masuk nih kan di semester 6 ini mau ngambil botani kan, tapi teman-teman sebenarnya nggak masuk belajar botani kan, tapi sebenarnya lebih suka ke zoologi atau mikrobiologi kan. Nah, nanti udah ngambil di semester 6, tahu-taunya nanti nggak nyambung atau nggak sukanya, terus nanti semester 7 keluar ngambil apa, pindah ke mikrobiologi. Kan sayang kan di semester 6 kan udah Iya. ngambil tapi nggak digunakan. Dan juga nanti takutnya di semester 8 teman-teman wajib mengambil mata kuliah yang harusnya udah diambil semester 6 tapi teman-teman harus mengambil semester 8. Jadi takutnya lebih lama lagi kan. Nah, jadi jangan coba-coba, jadi betul-betul dipastikan. Kemudian jangan FOMO nih, ikut-ikutan karena tren Gen Z sekarang kan apa ya? Iya, Suka suka FOMO, Bang. suka ikut teman-teman gitu kan. Apalagi kalau yang misalnya nih punya satu circle, nah kadang rata-rata mayoritas circle-nya itu masuk botani misalnya kan, atau masuk mikrobiologi. Nah, jadi sebenarnya dia nggak punya potensi untuk masuk ke botani atau mikrobiologi misalnya, terus teman-temannya itu mayoritas ngambil ke sana, jadi dia ikut-ikutan gitu. Nah, padahal dia sebenarnya nggak mampu di sana. Nah, itulah kadang tuh udah masuk, udah nyemplung, nah akhirnya nggak cocok, takutnya keluar gitu kan. Intinya jangan sampai, karena kalau untuk mahasiswa akhir di eh apa ya, untuk skripsi ini itu kita nggak bisa bergantung sama orang, kita bakal bergantung sama diri sendiri gitu. Nah, kemampuan kita yang akan kita pertimbangkan gitu. Dan juga eh intinya gitulah ya, jangan sampai nanti salah cebur. Intinya sesuaikan dengan skill, bidang, peminatan, dan juga kemampuan teman-teman semua. Jangan sampai salah pilih gitu. Oh ini Bang, berbicara mengenai MKP tuh, kalau misalkan di peminatan mikrobiologi itu, kalau misalkan kita mau ngambil MKP di semester 6 itu apa aja ya Bang yang bisa dipilih? Karena pengalaman sebelumnya ya, karena ada satu mata kuliah yang istilahnya salah ngambil gitu Bang, padahal bukan bukan masuk ke peminatan ini mikrobiologi, tapi anak mikrobiologi itu rata-rata ngambil di situ gitu. Jadi pelajaran untuk sobat-sobat ABAKA ke depan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk mikrobiologi kan salah satu divisi di bidang, kan bidang utamanya kan itu kan biologi pangan kesehatan kan. Hmm. Nah, tapi untuk spesifiknya itu mikrobiologi. Nah, jadi kalau di Abang sendiri ya, waktu di semester 6 itu Abang ada ngambil udah lupa juga Wah, apanya itu iya, mata kuliah wajib yang lebih masuk ke bidang mikrobiologi itu kan ada mikrobiologi kesehatan, kemudian mikrobiologi pangan, Tangan. nah, kemudian pengendalian biologis, enzimologi mikrob, ekologi mikrob, kemudian mikologi terapan. Nah, ini yang betul-betul mikrobiologi kan. Tapi dari pengalaman Bang sendiri sama teman-teman yang mungkin kayak kata Momo tadi ya, ada yang kayak sebenarnya nggak harus diambil mikrobiologi tapi diambil gitu ya, Mod. Iya, Contohnya pengaruh kayak banget di mata kuliah situ. apa itu? Kemarin itu yang sempat keambil itu yang genetika manusia dan populasi, karena itu kan sama sekali nggak masuk di bidang mikrobiologi ya. Jadi tiba-tiba keambil itu, terus kayak merasa salah gitu. Tapi kan ada juga tuh Bang yang bilangin kok misalkan itu tuh cuma untuk menuin itu SKS aja gitu. Ya betul betul betul. Ya sebenarnya tadi kan yang udah Bang sebutkan kan yang betul-betul mikrobiologi kan. Nah, tapi kalau Hmm. untuk genetika populasi dan genetika manusia dan populasi kan ini kan emang masuk bidang biopankes kan. Mm-mm. Jadi sebenarnya emang nggak wajib sih diambil untuk emang yang ngambil mikrobiologi kan. Itu wajib diambil untuk anak-anak genetika sebenarnya kan. Nah, Iya. tapi ada juga yang bilang karena biar SKS kita itu bisa full, nah jadi kita harus mengambil semua mata kuliah yang ada di biopankes gitu kan. Nah, jadi menurut Abang, ya karena kan kita kan kalau di S1 itu kan
biar kan kita kan ada minimal kan agar kita lulus itu kita harus mengambil 144 SKS. Nah, Iya. itu kita harus pertimbangkan kita harus mengambil berapa SKS MKP agar bisa terpenuhi gitu kan. Jangan sampai nanti waktu kita lulus kita terkendala gara-gara SKS kita masih kurang gitu kan. Ya, jadi menurut Abang nggak masalah sih kalau kita harus mengambil mata kuliah lain misalnya kayak genetika manusia dan populasi hewan tersebut gitu. Jadi gitu ya Bang. Jadi kok misalkan emang bukan ada ranah-ranahnya ke mikrobiologi itu nggak apa-apa. Cuman kan masih masuk ke ranah biopangan dan juga Iya, kesehatan betul. gitu kan Masih Bang. masuk biopankes. Mm-mm. Nah, menyinggung yang perkenalan Abang tadi tuh yang di awal kalau bahwasannya Abang itu juga merupakan salah satu mahasiswa fast track S2 biologi. Nah, itu gimana sih Bang? Apa sih program fast track itu Bang? Bisa tuh dijelasin kepada sobat-sobat Abaka ini. Oke, ya ini jadi Abang merupakan salah satu mahasiswa fast track S2 biologi yang sekarang sudah menempuh semester 3. Jadi fast track itu merupakan salah satu program baru ya dari jurusan biologi. Ini Mm-mm. baru ada kalau nggak salah dari tahun 2022. Nah, jadi program fast track Masih baru ini banget ya Bang? ya, jadi program fast track ini merupakan salah satu program percepatan di mana kita bisa kuliah S1 dan S2 itu dalam waktu 5 tahun gitu. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman waktu kuliah S1 di semester 7, nah teman-teman udah bisa masuk kuliah S2 gitu. Nah, jadi eh, kita bisa menyelesaikan S1 S2 itu hanya dalam waktu 5 tahun gitu. Nah, untuk program fast track ini itu bisa diambil ya untuk teman-teman yang misalnya kayak angkatan 23 nih kalau udah mau masuk dari semester 7 nanti bisa untuk mendaftar program fast track ini gitu. Tapi ke Abang menyarankan banget nggak untuk mengambil fast track ini? Kalau dari Abang sendiri ini apa ya? Tergantung dari diri pribadi masing-masing dan tujuan dari masing-masing. Karena kalau teman-teman mau masuk program prasek, tentukan dulu tujuan teman-teman tuh sebenarnya mau apa gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya mau ngejar sebuah karir, kan misalnya mau jadi dosen, atau misalnya mau teman-teman emang apa ya, menurut teman-teman pastrik ini itu bisa menjadi peluang yang cukup besar ya, karena kalau kita kuliah S2 setelah itu kan biayanya cukup mahal kan. Nah, dan juga Abang mau spill juga nih untuk fast track ini itu kan kita kuliah 2 tahun nih. Untuk setahun pertama itu kita hanya bayar untuk yang setahun terakhir yaitu semester 3 dan 4. Nah, jadi teman-teman bisa pertimbangkan juga mungkin kalau misalnya teman-teman mau kuliah tinggi sampai S2 dengan biaya yang lebih minim dan juga lebih cepat bisa nih masuk fast track gitu. Intinya jangan hanya ikut-ikutan atau FOMO-FOMOan gitu. Kalau ini Bang, persyaratannya masuk fast track S2 itu apa aja tuh Bang? Supaya sobat-sobat Abaka ini tuh bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari, apalagi yang angkatan 25 nih kan. Kadang kan mereka nggak tahu tuh kok misalkan di biologi ini ternyata ada program fast tracknya gitu. Apa aja tuh Bang persyaratannya? Ya, jadi kalau untuk pasrik ini sebenarnya juga nggak bisa asal-asal masuk ya. Nah, kita itu di S2 biologi itu kan eh kalau secara keseluruhan ya per angkatan tiap tahun itu kan itu ada kuotanya. Jadi yang pertama itu ada kuotanya ya. Kalau misalnya apa ya? Itu kan maksimal mahasiswa S2 tiap tahunnya 10 orang kan. Kalau misalnya ada yang dari regulernya itu 6 orang, jadi untuk yang kuota pasreknya itu biasanya 4 atau hanya 5 orang, jadi nggak banyak. Nah, kalau misalnya yang daftarnya banyak itu bakal diseleksi. Kemudian yang kedua itu IPK. Nah, ini IPK nih untuk mau mendaftar program fast track ini IPK itu pokoknya kita lulus sampai akhir S1 itu harus minimal 3,5. Dan jadi kalau misalnya teman-teman nanti waktu di semester 7 mau daftar pastrek itu biasanya kayak abang kemarin itu diminta dulu transkrip kemudian bakal disuruh dulu sama kaprodi S1. Kira-kira waktu kita lulus IPK kita nih nyampe nggak 3,5 gitu. Kalau nggak nyampe 3,5 itu bisa jadi nanti pastrek kita dibatalkan gitu. Kan itu emang udah syaratnya. Kemudian yang ketiga itu kita harus menyelesaikan S1 itu harus dalam waktu 4 tahun. Nah, karena kita kan udah mulai kuliah S2 itu kan dari semester 7 dan 8 kan. Jadi kalau kita misalnya nanti
kuliah S1-nya ini lebih dari waktu 4 tahun, ya itu juga bisa dibatalkan. Jadi ini salah satu syarat yang penting, harus dipertimbangkan kira-kira teman-teman yang daftar pastrik ini kira-kira bisa nggak menyelesaikan kuliah S1-nya ini dalam waktu 4 tahun, agar nanti untuk di semester terakhir S2-nya itu bisa fokus ke S2-nya saja, nggak apa ya, nggak pecah fokus karena belum menyelesaikan S1 gitu. Kemudian syarat yang apa ya, cuman itu sih. Dan juga ini ada syarat yang lain tuh, nggak boleh ada mata kuliah yang di bawah B. Tapi Mm-mm. untuk syarat, kalau dari pengalaman abang sama kakak tingkat kemarin itu nggak terlalu mengikat ya, tapi boleh asalkan yang penting IPK-nya itu nyampe gitu. Boleh, Hmm. masih dipertimbangkan dan masih diperbolehkan jika masih ada nilai yang B min ataupun C gitu. Mumet. Eh, jadi kalau misalkan sobat-sobat Abaka ini mau kepoin nih program-program Pastrek ini bisa dilihat di mana tuh Bang? Atau di media sosial atau websitenya itu di mana? Nah, jadi kalau untuk program Pastrek ini itu biasanya di-share sih di, kan kita juga ada media sosial Instagram Magister Biologi, kemudian juga ada websitenya Magister Biologi. Nah, di sana bisa lihat juga pamfletnya kan. Nah, di sana di pamflet tersebut sudah jelas tuh ada list syarat-syarat untuk masuk program Pastrek, kemudian ada juga biaya-biayanya berapa gitu kan. Nah, itu juga terdaftar di sana. Dan juga kalau teman-teman memang tertarik, silakan langsung temui Kaprodi S2 Biologi. Kalau sekarang yang menjabat itu yaitu Pak Jarulis. Jadi silakan boleh langsung nemui, kemudian juga langsung tanya-tanya tentang biaya, tentang waktu, kemudian juga apakah bisa masuk nggak syaratnya gitu kalau mau daftarnya itu bisa ditanyakan secara langsung. Kalau mengenai biaya untuk pastrik ini gimana tuh Bang? Apakah ada selisih perbedaan antara S1 ataukah sama aja? Karena mengingat pastrik ini kan istilahnya eh, dalam dua kali dua dua mengambil dua jenjang ya Bang. Jadi S1 ngambil, S2 juga ngambil gitu kan. Itu gimana Bang? Iya. Nah, jadi kalau kita ikut pasar ini kan tentu ada plus minusnya ya. Pertama, kalau dari plusnya itu masalah waktu, tentu kita lebih untung kan, karena kalau kita menyelesaikan S2 itu kan biasanya 2 tahun, atau setelah harus menyelesaikan S1 dulu. Karena ini kita bisa menyelesaikan S2 ini langsung mendapatkan gelar MSI dalam waktu hanya 5 tahun. Nah, kemudian kalau untuk biaya juga ini lebih plusnya, karena kalau masalah biaya tadi kata Momot, nah itu kalau Hmm? biaya S2 biologi itu kita standarnya untuk mahasiswa reguler itu sekitar 6 juta atau 6,5 juta per semester. Nah, itu kan per semester ya, itu udah termasuk biaya UKT, kemudian biaya-biaya yang lainnya. Nah, kalau untuk mahasiswa fast track, itu untuk semester 1 dan 2 itu nggak bayar, alias gratis atau udah mendapatkan beasiswa karena udah dimasukkan ke dalam UKT 1. Kita hanya membayar yang UKT semester 3 dan 4. Nah, itu kalau diakumulasikan itu hanya sekitar 15 juta. Sedangkan kalau kita kuliah S2 reguler itu kalau dari pertama itu kita bisa menghabiskan uang hingga 25 juta. Jadi kita lebih untung sekitar 10 juta. Nah, gitu lah lebih plusnya kalau kita ikut fast track gitu. Gitu ya Bang. Jadi untuk sobat-sobat Abaka nih boleh kalau misalkan mau minat di Pastrek bisa tuh disiapkan apa-apa saja yang perlu disiapkan dari sekarang. Apalagi untuk anak 23 ya Bang, karena bentar lagi mau ambil peminatan. Habis itu pasti banyak tuh tawaran-tawaran kayak eh yang masuk mikrobiologi ya tentunya bakalan banyak tawar-tawaran ke, ke pastrek gitu. Karena kita lihat sendiri bahwasanya dosen-dosen di mikrobiologi ini sangat sangat excited gitu dengan dengan adanya pastrek ini ya, Bang. Iya, betul. Mungkin dari sharing-sharing abang tadi udah dapet banyak banget informasi dan juga manfaat yang udah disampaikan dari Bang Rangga yang tentunya membahas mengenai peminatan di bidang mikrobiologi. Apa
mikrobiologi, tentu saja di bidang biopangan dan juga kesehatan. Nah, untuk sobat-sobat Abaka yang misalkan mau mengambil peminatan di bidang biopangan dan juga kesehatan, bisa tuh dipersiapkan dari sekarang ya, sobat-sobat. Nah, berakhir sudahlah podcast kita hari ini. Mungkin kepada Bang Rangga bisa untuk say bye-bye dulu kepada sobat-sobat kita yang mau nonton podcast kita nih, Bang. Ya, semangat ya buat semua. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kepada tim Hima Biabaka yang udah ngasih kesempatan untuk sharing-sharing ya seputar bidang mikrobiologi peminatan ini. Ya, mungkin ya pesan terakhir dari Abang, Hmm. semangat ya buat angkatan 22 yang udah mau semester akhir dan juga angkatan 23 yang udah mau nyemplung nih masuk ke bidang mana, dan juga semangat buat angkatan 24 dan 25 nih yang masih panjang untuk uh, lebih mendalam lagi untuk mendalami ilmunya. Dan selamat, terima kasih ya untuk semuanya. Sama-sama Bang Rangga. Waduh, narasumber kita ini sangat keren banget ya. Berakhir sudahlah podcast kita hari ini. Lanjut ke episode selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Abaka.